Elsa McGrain, seorang mahasiswi muda, tewas tertabrak saat berlari. Polisi menyatakan pengemudinya kabur. Saya akan menjelaskan bagaimana detektif menemukan pengemudi dan apa yang dikatakan keluarga serta teman Elsa McGrain tentang kehilangan mereka yang menyakitkan. Selamat datang di Crime Fix. Saya Angela Televi. Kasus ini pasti akan membuat Anda benar-benar marah. Saya tekan tak sekepirasi Anda. Elsa McGrain, dia adalah seorang mahasiswa yang memiliki segalanya dalam hidupnya. Dan pada Kamis malam, dia pergi lari dan tidak pernah pulang. Itu adalah sesuatu yang sering dilakukan banyak mahasiswa seperti dia. Di Lawrence, Kansas, Elsa yang berusia 20 tahun kuliah di Universitas Kansas. Kantor sheriff mengatakan seorang pengemudi truk putih menabrak Elsa dan meninggalkannya sendirian hingga meninggal. Elsa adalah mahasiswi prakedokteran. Kejadiannya sekitar pukul 6 sore. Ketika Elsa sampai di blok 1700 East 1500 Road pada hari Kamis, 6 November. Kantor Sheriff Douglas County mengatakan dia tertabrak sekitar waktu itu, tetapi tubuhnya baru ditemukan 9 jam kemudian. Sekitar pukul 3.35 pagi, seseorang yang lewat menelepon 911. Ketika Pak Deputi tiba di lokasi, semuanya sudah terlambat. Elsa sudah meninggal. Seperti saya sebutkan, Elsa mahasiswa prakedokteran dan diperkirakan lulus tahun depan. Dia anggota Chi Omega. Perkumpulan itu memposting tentang saudari mereka di Instagram. Dengan hati yang berat, kami membagikan kabar kepergian saudari tercinta kami, Elsa McGrain. Elsa adalah tipe orang yang diinginkan semua orang. Tulus, baik hati, dan penuh cahaya. Dia selalu memperhatikan si pendiam, menanyakan kabarmu di segala situasi, dan merupakan teman setia yang kita dambakan. Dick Bates, imimbeti seorang dia selama araw or bersam diharga dan dicintai. Elsa adalah anggota aktif PC23 dan pernah menjadi manajer rumah di eksekutif, memimpin dengan anggun, penuh kasih, dan melayani. Imannya menjadi cahaya penuntun baginya dan semua yang mengenalnya. Ayat favorit Elsa adalah Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hati kami tertuju kepada teman-teman, keluarga Elsa, dan semua orang yang telah tersentuh oleh cahayanya. Iman, kebaikan, dan persaudaranya akan selalu di hati kami. Paris Deputi, saya coba mencari bengam yang menabrak dan membantu Elsa. Beruntung bagi para detektif, para pemilik rumah di daerah itu memasang kamera keamanan, dan setidaknya satu kamera menangkap gambar jelas sebuah truk putih yang menarik perhatian para detektif. Kamera roda keamanan rumah merekam sebagian tabrak lari, dan pemiliknya menyerahkan rekaman serta informasi ke pihak berwenang. Para pemilik rumah mengatakan sering ada orang di jalan itu. Banyak seorang berlari, bersepeda, dia berjalan-jalan dengan anjing di sana. Detektif merilis 2 foto kendaraan terkait kasus ini, meminta bantuan masyarakat dan mengidentifikasi truk putih polos tanpa tanda di sampingnya. 3 hari kemudian, informasi masyarakat membawa petugas ke lokasi kendaraan dan pengemudi yang diduga kurang dari 1 mil dari tempat Elsa ditabrak dan tewas. Tersangka adalah William Ray Klingler, 36 tahun. Dan menurut kantor sheriff, dia memiliki riwayat kriminal yang panjang, termasuk beberapa kali ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Deputi Kabupaten Douglas menjeratnya dengan 1 dakwaan pembunuhan tidak sengaja karena kecerobohan dan 1 dakwaan tambahan karena gagal hadir terkait kasus lain. Kantor Kejaksaan Distrik Kabupaten Douglas mendakwa atas tindak pidana berat meninggalkan lokasi kecelakaan dan mengakali alat interlock pengapian. Mengemudi saat surat izin ditangguhkan pelanggaran kedua atau berikutnya dan tidak memiliki bukti asuransi kendaraan bermotor. Dia kini disas dengan jaminan $500,000, ujar jaksa wilayah Kabupaten Douglas, Dakota Loomis. Kantor saya akan menuntut pertanggungjawaban siapapun yang membahayakan warga dan membuat jalanan tidak aman. Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan teman-teman Elsa McGrain saat mereka berduka atas kehilangan yang tragis dan tidak masuk akal ini. Ini memang benar-benar tidak masuk akal. Catatan kriminal Klingler dimulai sejak 2003 saat ia masih remaja. Jadi sekarang dia dihapus penangkapannya karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Saat Klingler berusia 21 tahun, dia mendapat driving under the influence pertamanya. Dia tidak menyelesaikan rehabilitasi.
Namun, penangkapan driving under the influence lainnya terjadi pada 2018 dan 2019 dan tahun lalu dia ditangkap serta didakwa dengan driving under the influence keempat. Dia sebenarnya memiliki 3 vonis bersalah karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Ia menurut catatan Barsta, Pirongata, dia terbukti bersalah mengemudi secara tidak benar sambil membawa wadah alkohol terbuka di kendaraannya. Sekarang pria ini, dia bahkan memiliki alat anti alkohol di truknya untuk mencegahnya mengemudi saat sedang mabuk. Catatan menunjukkan dia didakwa karena mengutak-atik alat pemantau pergelangan kaki dan mencoba menonaktifkan kunci interlock pada kendaraannya. Tapi mari kita kembali ke Elsa dan siapa dirinya. Elsa dibesarkan oleh keluarga penuh hati kasih di Omaha, Nebraska dan lulus sekolah menengah atas pada 2023. Dia murid yang sangat baik dan sedang mengejar impian menjadi dokter sambil kuliah di Universitas Kansas. Dia sangat taat pada imannya dan dikenal karena kemampuannya membuat orang-orang di sekitarnya merasa diperhatikan dan diterima. Dia senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya, bermain sepak bola, dan mendukung tim olahraga di Universitas Kansas. Ibu Elsa memposting di Facebook tentang kehilangan putrinya yang cantik. Anna McGrain menulis, seorang anak sebaiknya tidak pergi lebih dulu dari orang tuanya. Namun, malaikat dalam hidupku adalah cahaya bagiku. Dan begitu banyak orang yang percaya bahwa Tuhan punya rencana besar untuknya selama dia di dunia ini. Dia mengisi hidupnya dengan begitu banyak hal, berbuat baik ke orang lain McGrain dan memberi kepada setiap orang yang dia temui dan sentuh. Sebagai ibunya, aku selalu khawatir dia perlu melindungi hatinya, tapi hatinya justru penuh karena membantu dan terhubung dengan orang lain. Biar kali-kali aku kaum pada kedewasaannya hubungannya dengan Tuhan dan Roh Kudus. Dia yang wari hidup singkatnya untuk berdampak pada orang lain. Mangsil luakanan kerbaik-kerbaik membantu kita menemukan jiwa rohani sejati dan membuat siapapun merasakan kasih serta cahaya Tuhan. Dia mengingat Yurani hidup dengan keyakinan. Dia sangat cerdas dan sangat bersemangat untuk mengikuti jejak kakeknya. Di bidang kedokteran, dia akan menjadi seorang ahli onkologi anak. Dia ingin membawa Roh Kudus dan iman pada yang membutuhkan lewat kemampuannya membantu menyembuhkan tubuh dan jiwa. Kita perlu lebih beriman kepada Tuhan dan mempererat hubungan satu sama lain. Cara Elsa menjalani hidupnya dan inilah tujuan hidupnya. Aku melihat inat ini semua pesan dan cerita indah yang diterima ayahnya, ibu tiri, saudara, keluarga besar, teman, dan aku. Ang kalayat semua ada selakit workshop dia sangat mencintai kalian semua. Aku berdoa untuk semua yang sedang terluka seperti aku. Tapi tolong ketahuilah bahwa dia sangat bersemangat untuk bersama penciptanya dan memeluk Yesus pada hari dia melewati gerbang surga. Dia punya iman dan kepercayaan kepada Yesus yang hanya bisa aku harapkan miliki setelah tragedi mengerikan ini. Serem, citaku doa dukungan dan pesan kalian. Charles Torbay manong kering Elsa Binku dalam insan di kehidupan seperti yang contohkan. 1 jam terakhirnya dihabiskan untuk berdoa dan terhubung dengan Tuhan saat matahari terbenam. Dia juga mengirim pesan ke teman dekatnya menanyakan cara mendoakannya saat dia berlari. Tuhan yang langsung peluknya dan sekarang dia bersamanya serta menikmati kebahagiaan surga untuk selamanya. Kebaikan di dunia lebih banyak daripada kejahatan. Boleh tebarkan senyuman, sapa, ajak bicara orang asing, tanyakan apakah mereka membutuhkan doa. Dinding kamar tidurnya sudah menjelaskan segalanya. Tuhan itu baik. Sudah membahas kasus yang menurut saya sangat mengerikan. Saya ingin mengundang Tom Smith. Dia adalah kebawa acara Gold Shield Show di YouTube. Salah pembawa acara Tom, kamu juga adalah mantan detektif pembunuhan. Jadi kasus ini aku benar-benar terkejut. Keluarga malang ini, keluarga Elsa McGrain, seharusnya mereka sedang merayakan putri mereka. Dan malah mereka harus mengadakan pemakaman. Dari mana kamu harus mulai? Saat kamu menghadapi kasus pembunuhan seperti ini dan tiba-tiba menanganinya, jelas lingkungan sekitar sudah disisir. Mereka menemukan rekaman kamera pengawas. Tapi saat kamu melihatnya, dari mana harus mulai? Ya, kamu tahu, aku hanya ingin menegaskan ulang ucapanmu. Ini peristiwa tragis dan mengerikan. Seorang gadis hanya selari seperti jutaan orang lain setiap hari. Lalu terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi sayangnya dari sisi itulah kejahatan kadang terjadi. Cara memulainya adalah dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang korban, kapan dia mulai berlari, kemana dia berlari, seberapa sering dia melakukannya, dan coba cari pola dari gaya hidupnya, dari apa yang dia lakukan pada hari itu, lalu mulai bekerja dari situ. Tapi kamu mengangkat poin terbaik dan paling penting di masyarakat saat ini, yaitu bukti berupa video.
Semua orang punya kamera di suatu tempat sih, entah itu di rumah mereka, di pojok toko, di mobil mereka, atau dimanapun itu. Dan itulah tempat nomor satu yang kamu mulai kerjain di tahun ini, saat ini. Karena itu dah terukur, ya, dan itu sangat penting karena ya hal itu yang memungkinkan kamu untuk menyusun garis waktu kapan peristiwa terjadi. Dan ketika Cisco menangani kasus pembunuhan, guys, waktu sangatlah penting. Benar-benar sangat penting. Dan kok kamu tuh tahu, aku memikirkan tentang apa yang akan mereka miliki, selain mungkin rekaman kamera pengawas yang bisa memberikan garis waktu. Kamu tahu aku memikirkan Elsa, dia masih muda, usianya 20 tahun, dia seorang pelari. Madura aku sebagai navigator dia punya ponsel. Ada mungkin besar, mungkin dia punya Apple Watch atau Fitbit atau apapun ya. Kamu tahu perangkat yang mungkin dia punya untuk melacak larinya, mungkin saja. Dan mungkin Kristo akan memberikan banyak data yang sangat berguna untuk para detektif. Jadi menurutmu bagaimana tentang itu? 100% ya. Jadi karena seperti yang saya bilang, itu menjadi dasar case, itu adalah awal dari garis waktu. Ketika gadis muda itu pergi dari rumah, semuanya dimulai. Selanjutnya kamu sudah mencocokkannya. Setelah kamu sudah punya tersangka yang mana mereka sudah punya. Setelah kamu memilikinya, cocokkan dengan informasi di jam tangan atau ponsel. Dan untuk melihat ada di mana kedua hal itu beririsan. Dan itu adalah bukti yang memberatkan dalam kasus seperti ini. Yang benar-benar membuatku ngeri dalam kasus ini. Selain fakta bahwa jika kamu tahu sering menabrak orang lain dan terus saja mengemudi adalah kenyataan bahwa kita tidak tahu apakah. Elsa, kamu tahu, aku berpikir mungkin dia bisa diselamatkan. Ya? Kita tidak tahu apakah dia bisa dibantu. Kita tidak tahu. Ada sebuah hal yang nggak status ketahui tentang kasus ini. Tapi mungkin dia ditabrak dan ditemukan di suatu tempat berjam-jam kemudian. Tapi kalau nggak saja seseorang mati untuk membantunya, orang yang menabraknya, jadi kita tidak tahu. Andai dia bisa diselamatkan, nyawanya mungkin tertolong, dia mungkin lama tergeletak dan menderita. Benar, itulah mengerikannya kejadian ini. Kau menabrak seseorang lalu tetap pergi. Dan mereka benar-benar tegak meninggalkan seorang manusia untuk menderita dan mati. Walau kasus ini sungguh sulit untuk dibayangkannya. Sedikit orang bisa mengarah itu. Dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menepi dan menelepon 911, itu saja. Kalau kau mau pergi jadi seperti itu silakan, tapi telepon 911 dan bantu dia dulu. Tapi akhirnya kau tetap tertangkap. Tapi hanya Warfire meninggalkan seseorang di sana. Jadi saat aku pikir kau benar, dia mungkin bisa diselamatkan, kau tahu. Memberikan pertanyaan permaradnya untuk mencegah dia meninggal. Wadis adalah hasil yang sangat baik dari kejadian ini. Dan mungkin tidak ada yang melihatnya karena waktu kejadian. Saya risau pada saat itu waktunya sudah berubah. Kami tahu ini waktu musim panas sudah berakhir. Kita sudah memundurkan jam 1 jam atau semacamnya. Ya, jadi saat itu sudah gelap di malam hari. Dan dia sedang keluar untuk lari. Mungkin orang-orang tidak bisa melihatnya. Tapi orang yang benar-benar menabraknya seharusnya bisa berhenti. Atau kamu tahu setidaknya bisa menelepon 911. Apa saja? Maksudnya itulah yang benar-benar membuatku muak. Kantor Sheriff Kabupaten Douglas, dan mereka sekali bersama tersangka ini berkait baik William Klingler adalah orangnya. Breaker menuduhnya dengan pembunuhan tanpa kesengaja dan kau tahu itu hanya tuduhan yang mereka gunakan untuk menahannya. Walaupun perayaan ini cerita tergantung pada sejak sewilayah kerentaman tuduhan apa yang juga bisa kau ajukan dan bukti siapa yang dia menurut mereka cukup untuk melanjutkan tuntutan pada saat ini. Ya, saat ini mereka punya tuduhan ini, kau tahu, gagal melaporkan kecelakaan atau meninggalkan lokasi kecelakaan fatal. Harusnya mereka itu telah tuduhan yang mereka mau sekali. Ya, jadi menurutmu, apa alasannya? Itu juga yang aku pikirkan. Tapi menurutmu mereka belum mengajukan tuduhan lain, seperti tuduhan terkait kematian saat ini. Karena mereka ingin membangun kasusnya atau mereka ingin mengumpulkan bukti tambahan dan menunggu bukti lain kembali sebelum melanjutkan dengan sesuatu. Itu adalah tuduhan pembunuhan yang sedikit lebih serius. Ya, itu cukup sering terjadi. Jika kamu mau tahu, ya seorang berpikir karena kamu sudah menangkap orangnya, atau jaksa sudah memulai proses peradilan pidana mereka dengan sidang dan sebagainya, penyelidikan berhenti, padahal tidak.
penyelidikan konsen tetap berlanjut, kamu mengumpulkan dengan informasi, kamu mendapatkan pernyataan saksi, kamu mengumpulkan semua bukti yang didukung teknologi, kamu tahu untuk memperkuat kasusmu. Dan kalau ada sesuatu yang bisa menambah dakwaan atau memperberat dakwaan, itu pasti akan dilakukan. Saya agak terkejut bahwa itu bukan hanya pembunuhan tidak disengaja, karena definisinya terutama di Kansas dan sangat mirip dengan New York, yaitu menyebabkan kematian seseorang karena kecelakaan. Fraksi kamu tahu pengaruh dari tuduhan driving while intoxicated yang mana orang ini punya riwayat yang sangat panjang, kamu tahu. Jadi saya agak terkejut itu bukan tuduhan utama. Tetapi mereka selalu bisa menambahkannya dengan bukti tambahan yang akan mereka kumpulkan. Kamu tahu, dia sedang menghadapi tuduhan lain. Apakah ini soal mengakali alat interlock pengapian? Kamu hanya memiliki alat interlock pengapian, dan disitulah kamu pada dasarnya harus meniup ke dalam alat tersebut. Untuk kamu tunjukkan bahwa kamu tidak sedang mabuk atau hendak memiliki alkohol dalam tubuh atau napasmu agar mobilmu bisa dinyalakan. Kamu hanya jadi itu jika kamu sedang menjalani masa percobaan atau hukuman atau apapun sebagai bagian dari hukumanmu. Karena driving under the influence, kamu tahu, vonis driving under the influence. Jadi dia punya itu dan sekarang dia dituduh mencoba mengakali aturan itu. Pria ini dia punya masalah, meski dianggap tak bersalah hingga terbukti. Tapi dia bermasalah dengan alkohol. Ya ampun, berapa kali kamu harus ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol sebelum kamu menyadari itu? Mungkin ini memang tidak berasa untukmu. Dan kamu sudah melakukan sesuatu sampai sekarang. Kamu dituduh mengakali alat interlock dan sekarang kamu dituduh mabuk hingga menyebabkan kematian seseorang. Benar kan? Kamu tahu, suatu saat kau akan berpikir seorang yang pasti pernah break di sidang yang mulia, orang ini akhirnya akan membunuh seseorang. Kamu pikir pasti ada yang sudah bilang begitu, dan itu masuk akal untuk seseorang karena itulah skenarionya. Itu terjadi sepanjang waktu saya bukan hanya dalam kasus ini, tapi di begitu banyak kasus yang kita miliki. Penyerangan berlangsung dan hakim terus diingatkan bahwa orang ini pada akhirnya bisa membunuh seseorang. Mirai Albros saja. Kau tahu memang begitulah cara kerjanya dan penjahat tetaplah penjahat. Kau tahu dia mungkin jadi berfikir untuk mengakali kunci kontak, tapi dia tetap orang jahat yang keluar sekarang dalam pengaruh alkohol. Itu masih harus dibuktikan, tapi gadis muda ini akhirnya mengakhiri hidupnya karena perbuatannya sendiri. Dan dia diizinkan melakukan ini karena sistem peradilan pidana. Itu Zaid, dan dia juga didakwa mengemudi dengan SIM yang ditangguhkan seperti untuk pelanggaran kedua. Jadi maksudnya kamu tahu keluarga malang ini, maksud saya keluarganya Elsa McGrain. Saya tidak bisa membayangkan menjadi keluarganya. Saya bingung harus berbuat apa karena kamu bisa membuat sebuah undang-undang sesukamu. Kamu tetap akan punya orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Maksud saya ini benar-benar menyedihkan, Tom. Ya, ini sangat menyedihkan. Banyak hal seperti ini terjadi. Keluarga kadang terlupakan dalam cerita-cerita seperti ini karena semua orang hanya fokus pada pelaku dan korban. Namun korban ini memiliki keluarga yang mencintainya dan semangat hidup yang tinggi. Dari sebuah laporan dan wawancara yang jauhan itu sangat menyedihkan. Namun kita terus melihat hal seperti ini terulang. Tapi yang satu ini, kamu tahu, terasa lebih berat karena sekali lagi, benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun dan penuh semangat hidup. Dan hanya ingin lari, jogging, menjaga kebugaran dan tetap sehat. Dan inilah akibatnya. Ya, ini benar-benar membuat hati hancur. Jadi, ketika kamu punya bola kristal, apakah kamu melihat ada tuduhan tambahan yang akan ditambahkan di Dewan Juri? Tidak lagi. Ini bukan ramalan biasa, tapi saya hari ini terkejut dibuat lagi ada tuduhan tambahan mengingat sifat kasus dan keterlibatannya. Pagkabinan ng more trust dari nyawa manusia and binigay-bigyan direndahkan dan zawardirin serta inabirar ajang dan jawai asli perbuatan sendiri. Menurut saya seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam hal ini. Tapi saya akan sangat terkejut jika tuduhan pembunuhan tidak disengaja tidak ditambahkan. Dan saya akan tertarik untuk melihat apakah mereka memiliki beberapa saksi yang bayangkara pria ini. Klingler yang maju dan juga kata, saya melihatnya setelah ini terjadi. Atau dia memberitahu saya ini setelah kejadian itu atau sesuatu seperti itu. Dan saya benar-benar ingin tahu tentang data kesehatan Elsa dari ponsel atau jam tangannya. Saya sangat ingin tahu lebih banyak soal itu. Ini tuh sangat menyayat hati. Ya, memang begitu. Tom Smith, terima kasih banyak. Saya menghargai waktu Anda. Senang hadir, terima kasih undangannya.
Meski sudah hidup penangkapan, kantor sheriff masih mencari informasi dan mengumumkannya di Facebook. Seperti telah kami bagikan, kantor sheriff menerima banyak informasi dan laporan masyarakat tentang tabrak lari yang menewaskan Elsa McGrain, 20 tahun saat berlari di luar Lawrence malam 6 November. Informasi ini sangat membantu para detektif dan deputi untuk membuat kemajuan dalam penyelidikan, termasuk menemukan pengemudi yang diduga dan melakukan penangkapan pada Minggu malam. Sementara itu, para detektif terus mengumpulkan semua detail tentang kecelakaan tersebut. Pada tahap penyelidikan ini di GESO, sedang Nitas mencari lebih banyak saksi potensial. Your Direction akan meminta siapapun yang sedang berkendara di Blok 1700, Jalan Timur 1500, antara pukul 6 sore. Pukul 6.30 malam, Kamis 6 November, segera hubungi Letnan Investigasi Rita Fulton Mays di 78584071444. Bagian Jalan Timur 1500 adalah Jalan Utara 7 diperpanjang terletak di selatan. Jalan Raya Amerika Serikat 24 dan 40 dekat Bandara Regional Lawrence. Pine Landscape Center 1783 Jalan Timur 1500 juga terletak di jalan tersebut. Informasi tambahan mengenai dakwaan resmi terhadap tersangka atau kasus ini akan berasal dari kantor Kejaksaan Wilayah Douglas. Itu episode Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih sudah bersama saya. Kami akan terus mengikuti kasus ini dan siapkan